Renungan Harian Katolik, Senin 25 Juli 2022. Kekuatan dan pelindungan Allah kepada pewarta Injil. Kebesaran sejati. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyak orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama.
kekuatan dan perlindungan Allah kepada pewarta Injil. Paulus diberi kekuatan langsung dari Allah. Injil adalah harta yang tak ternilai harganya. Sedangkan Paulus dengan rendah hati menyebut dirinya sebagai bejana tanah liat yang rapuh. Namun Allah mempunyai maksud bahwa apapun kelemahan dan kerapuhan kita, jika kita bersedia menjadi pewarta Injil, kita diberi kekuatan langsung dari Allah. Dan seperti kesaksian Paulus, meskipun dia ditekan dari berbagai sisi, tetapi tidak bisa dijatuhkan. Tidak ada kata menyerah oleh Paulus. Sebagaimana penderitaannya, bagaikan penderitaan Kristus, maka kelepasan yang berulang-ulang dia alami juga merupakan bukti kuasa kebangkitan Tuhan. Pengalaman Paulus menguatkan kita pengikut Kristus, supaya kebangkitan Kristus yang telah dia alami akan membangkitkan kita juga, orang percaya. Ada maksud baik Tuhan di balik rintangan. Di dalam pelayanan dan kehidupan, pasti ada saat-saat mengalami goncangan, halangan, rintangan, dan penderitaan. Seperti Paulus, kita harus memahami bahwa ada maksud baik Tuhan di balik semuanya itu. Karena di dalam kesulitan itulah kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus karena pelayanannya. Lebih dari itu, kita juga akan mengalami kemenangannya atas semua penderitaan itu. Sebab itu, jangan pernah mundur, karena Allah sudah menyiapkan berkat-Nya untuk kita yang setia. Renungan Bacaan Injil. Kebesaran sejati. Yakobus dan Yohanes meminta tempat terhormat. Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar kelak anak-anaknya dapat duduk di tempat terhormat, yaitu di sebelah kanan dan kiri dalam kerajaan Yesus. Mereka merasa layak karena sudah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Hal ini menunjukkan permohonan mereka mementingkan diri sendiri dan keinginan untuk menjadi terbesar. Yesus menunjukkan bahwa untuk menjadi yang terbesar harus meminum cawan seperti Yesus, yang artinya mau menjalani penderitaan seperti Yesus. Upah besar seperti itu disediakan kepada orang-orang yang mau menjadi pelayan, melayani sesama manusia. Jika ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus sendiri menyatakan keteladanannya dengan merendahkan dirinya menjadi manusia. Bahkan ia rela diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan wafat di kayu salib sebagai tebusan keselamatan setiap orang. Siapakah yang terbesar di kerajaan sorga? Yesus membandingkan kebesaran surgawi dengan kebesaran duniawi. Kebiasaan bagi pemerintah dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas rakyatnya merupakan contoh kebesaran dunia. Para pembesar itu merasa dirinya besar karena mempunyai power melakukan tindakan keras itu. Sebaliknya, kebesaran surgawi akan diberikan kepada orang yang justru rela menempatkan dirinya rendah menjadi pelayan, yang melayani semua orang tanpa kecuali. Kelak ia akan ditinggikan oleh Tuhan, karena hidupnya yang penuh kasih itu sudah sesuai kehendak Tuhan, sehingga ia layak duduk di tempat tinggi dan menjadi yang terbesar di kerajaan sorga. Marilah kita renungkan, apakah kita masih saja sombong, merasa lebih besar dan lebih terhormat daripada orang lain ketika kita mempunyai jabatan yang lebih tinggi,
punya kekayaan yang lebih banyak, atau punya kemampuan dan kepintaran lebih tinggi daripada orang lain? Apakah kita masih lebih senang dilayani dalam berbagai hal, bermental bosi, dan enggan melayani orang lain? Apakah kita masih saja haus akan hormat dan pujian orang lain? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya selalu ada maksud baik-Mu di balik rintangan dan permasalahan yang kami hadapi. Dengan rendah hati, kami mohon kekuatan dan perlindungan-Mu. Kami akan berusaha rendah hati, berhati seperti hamba, mau melayani dan membantu sesama, terutama yang paling membutuhkan. Kami akan mengikuti teladan-Mu, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin.